Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Agasti Budiman dengan NIM 24510404071111093. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Mat FP02 atau materi tentang pencadangan dan pemulihan data. Baik. Atau juga dapat disebut backup and recovery dalam sistem basis data, khususnya menggunakan DB2. Jadi sini kita akan membahas simulasi dari persiapan proses backup hingga pemulihan data. Next. Baik, mungkin sebelum masuk ke proses inti, kita akan memulai dengan tahap persiapan lingkungan database terlebih dahulu. Nah, langkah pertama ini adalah membuat database sampel. Di sini saya menggunakan perintah db2sample dengan nama database backup db. Perintah ini secara otomatis membuat tabel dan mengisi data default, sehingga kita memiliki bahan untuk disimulasikan tanpa perlu membuat tabel dari nol. Next, selanjutnya kita akan mengatur mekanisme loggingnya. Pertama, saya akan membuat direktori baru untuk menyimpan log backup. Kemudian, saya akan mengubah konfigurasi database logarchmet1 agar mengarah ke direktori disk tersebut. Ini penting agar database mendukung archive logging yang diperlukan untuk proses restore nanti. Lalu, agar kita bisa melakukan incremental backup atau backup bertahap, kita wajib mengaktifkan konfigurasi track mode menjadi yes. Setelah konfigurasi diubah, database perlu di-restart atau deactivate dan aktif kembali, agar perubahan konfigurasi ini bisa diterapkan oleh sistem. Nah, setelah persiapan selesai, kita akan masuk ke tahap pencadangan. Pencadangan pertama yaitu full backup. Di sini saya akan melakukan full backup secara offline ke direktori yang telah ditentukan. Bisa dilihat pada terminal backup berhasil dan menghasilkan timestamp untuk 205, 2025, 1201 dan seterusnya. Timestamp ini sangat penting sebagai penanda waktu kapan backup ini diambil. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan skenario untuk incremental backup. Untuk melihat fungsi ini, atau fungsi incremental backup, kita harus memiliki perubahan data setelah full backup tadi. Di sini saya akan memasukkan insert atau beberapa data karyawan baru ke dalam tabel employee. Data baru ini adalah selisih atau perubahan yang nantinya akan ditangkap oleh incremental backup. Baik, setelah data baru, saya akan menjalankan perintah dengan parameter incremental. Proses ini hanya akan menyalin data yang berubah sejak backup terakhir. Hasilnya adalah file backup yang lebih kecil dan proses yang lebih cepat dibandingkan full backup dengan timestamp baru yang terbentuk. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap krusial yang paling krusial, yaitu restore atau pemulihan data, baik dari full backup maupun incremental. Di sini skenario yang pertama, database rusak atau hilang total. Saya akan mensimulasikannya dengan mendrop database, kemudian saya akan melakukan restore menggunakan file dari full backup yang pertama tadi. Jadi setelah restore selesai, database belum bisa langsung diakses karena statusnya roll forward pending. Jadi kita harus menjalankan perintah roll forward to end of logs incomplete untuk menyinkronkan log dan mengaktifkan database kembali. Skenario kedua, kita akan memulihkan hingga data terakhir atau termasuk data baru. Jadi prosesnya adalah pertama, restore file full backup dulu. Kedua, restore file incremental atau biasanya DB2 bisa mendeteksi chain-nya secara otomatis atau manual seperti di slide ini. Lalu terakhir, yang paling penting, lakukan roll forward lagi. Ini memastikan semua transaksi termasuk data karyawan baru yang kita input tadi kembali utuh seperti sedia kala. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa full backup berfungsi sebagai fondasi pemulihan dengan menyimpan seluruh database. Sedangkan incremental backup menawarkan efisiensi ruang dan waktu karena hanya menyimpan perubahan data terkini.
Jadi proses restore database menuntut urutan pemulihan dari full ke incremental yang kemudian wajib disempurnakan dengan perintah roll forward. Langkah terakhir ini krusial untuk mengubah status roll forward pending menjadi aktif serta menjamin konsistensi data sepenuhnya agar siap digunakan kembali. Sekian dari presentasi saya.